Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend. Semalam Sau ambil posisi short sell, wah berlemak ya. Kalau ada yang ikut short, wah lumayan juga ya. Berlemak ya Sau ya. Jadi ya kalau lagi rezeki gitu sesuai dengan perkiraan dapat. Tapi kadang kalau lagi nggak sesuai perkiraan kena tendang ya kan. Tapi ya syukurlah minggu ini masih ada rezeki ya, walaupun market gimana ini ya. Kemarin saya udah 2 TP, saya sisain 25% profit, saya pikir jadi atau enggak. Rupanya lebih anjlok lagi ya, lumayan lagi sisa profit masih berkembang, berlemak ya. Boleh lah, boleh ada. Dan ini kemarin saya long, ini udah mulai kelihatan sedikit ada profit ya, lihatlah, siapa tahu besok masih ini kan. Yaitu kemarin saya long itu Floki ya sama Starnet belum apa sama. Kemarin habis saya buat video sedikit dia turun, tapi balik dari saya masuk sedikit di atas dari saya masuk ya. Lihatlah besok kalau nggak ini Starnet besok nggak mau naik juga, udah di TP aja ada profit tipis juga di TP. Saya berharap vlog ini kalau bisa lebih ini ya, siapa tahu malam ini atau besok bisa lebih naik dia kan. Dia punya event tanggal 30 sih. Sebenarnya Starnet juga tanggal 30. Tapi kayaknya Starnet volumenya masih nggak naik gitu. Ya, Floki lebih agak ini. Komunitasnya juga lebih gede. Harusnya lebih bisa lah Floki besok. Ya, lihatlah. By the way, sekarang saya buat video. Market cap di 3 triliun, 28 billion. Volume turun 6% lagi. Kemarin kan di 99 billion ya, dari sana turun lagi 6%, sekarang di 93,5 billion. Nah ini dominasinya, makanya saya bilang, saya berharap dia bisa agak ngedrop gitu. Kemarin 65 ya kan, harusnya dia sedikit longgar dulu, habis ngecekek harus kasih longgar dikit dulu. Nah ini mulai agak sedikit aja turun 64,9. Ayo lebih drop lagi. Siapa tahu besok atau malam ini ya. Karena juga agak rada positif newsnya kan. Soal tarif juga makanya saham juga pada hijau ya. Karena soal tarif Amerika sama Cina udah deal katanya. Jadi tahunnya udah ada deal gitu ya. Udah kayaknya udah tanda tangan, udah di seal katanya gitu kan. Udah di ini kan lah. Berarti udah oke itu dengan Cina. Nah agak yang ini dia dengan Kanada yang belum. Kanada ya. Sama Jepang juga masih alot, sama Europe. Tapi udah positif. Nah kan Cina gede kan marketnya. Jadi makanya begitu dia announce itu saham juga pada hijau gitu ya. Ini saya buat video posisi Fear and Greed di 49 netral, altcoin season agak turun dikit dibanding kemarin 19/100. Saya buat video posisi BTC di 107, 228 dolar. Ethereum masih di situ-situ di 2400-an ya. Ini udah buat 2422. Agak naik sedikit dibanding kemarin pas di 65 kan. Nah kemarin saya bilang kalau mau scalping long, karena kelihatan di dominasinya itu ngecekeknya udah kayaknya harus lepas dikit dulu, kasih napas ya. Harusnya BTC domnya agak drop dulu.
Ayo lebih drop lagi, jangan cuma 64,9, 64,7 kayak ya. Nah, mudah-mudahan lah, siapa tahu malam ini atau besok minggu agak lebih ngedrop lagi BTC DOM-nya ya. Itu semalam juga dolar agak menguat balik ya, udah balik di atas 97. Waktu kemarin buat video kan di 96,8,9 gitu ya. Udah balik dia ke 97,1 ya, 97 lah terakhir dia nutup ya. Dow Jones lumayan juga hijau tebal. S&P 500 itu new ATH lagi kalau nggak salah ya, buat new ATH. Nah, semalam itu kalau lihat dia punya ini PC bener naik dia kan, malah di atas forecast gitu. Nah, saya bilang lihat dari PCE terus dengan Michigan inflation ya kan, Michigan inflation yang 1 year 5 turun semua, malah di bawah forecast juga, malah dolar agak menguat, maka SAU turun. Nah, kemarin saya ambil lihat dari eventnya ini, mas saya bilang ini saya yakin kelihatan SAU bisa turun, dolar bisa agak naik balik ke atas ke 97 kan, tapi naiknya dikit dolar sebenarnya ya, nggak tahu, saya pikir bisa ke 97,4,5 gitu. Ternyata 97,1 doang ya. Tapi ya oke lah, SAU-nya koreksi ya, lumayan juga belemak dropnya. Nah, semoga udah agak positif lah. Ini juga mendekati udah mau monthly nutup juga ya. Ini hari ini tanggal 28, Minggu 29, 30 weekly-nya Senin tanggal 1 Selasa, berarti Selasa pagi nunggu ini monthly nutupnya Juni ini ya, kuartal 2. Kita lihat dia kasih signal apa penutupannya nanti kan. Semoga ya agak bisa sedikit positif lah. Ini yang kita takutkan kan soal tarif di bulan 7 ini kan. Nah, dengan berita ini, maka kemarin saya ngomong tarif kelihatan nggak perlu terlalu ditakutkan ya. Justru kemarin itu bandar agak memainkan itu. Kemarin itu buka market Asia agak drop sebenarnya. Newsnya market mulai agak was-was dengan soal tarif. Nggak taunya malam pagi di Amerika lah ya, si Trump announce udah deal dengan Cina, bagus, happy dia, langsung market positif gitu ya. Nah, dia masih agak ini dengan Kanada masih belum ini, masih alot, sama Jepang juga masih alot dealnya, sama Europe juga ya, tapi dengan UK juga udah deal. Tapi udah ada progres lah. Dia apalagi dengan Cina itu yang pengaruh sekali karena marketnya gede kan, yang Cina. Maka saya rasa nanti di Juli tanggal 9 kalau nggak salah jatuh temponya kan. Mungkin di saat itu udah nggak gimana juga harusnya gitu ya. Kita lihatlah, semoga di nanti Juli ada sedikit good news yang buat bisa market positif, itu harapan sih. Ini mana pos Ethereum kemana aja pada nyungsep. Ini kayaknya banyak yang cedera juga.
Di sini viewer juga pada drop, mungkin udah pada cedera semua, pada sangkut, udah nggak gairah di market. Ya, itulah kondisi sekarang ya, semua pada sulit. Ya, para elit ekonomi sulit. Nah, satu hal yang perlu kalian pelajari juga ya, ini lihatlah yang ngambil kelas bayar mahal-mahal, apakah mereka make it? Enggak gitu. Itu semua kembali kepada diri kita. Bagus ikut kelas, Anda dapat knowledge, tapi itu nggak menjamin ada ikut kelas itu yang dikasih mimpi cara jadi kaya kan. Apalagi di Indo banyak sekali kan yang jual kelas itu dengan iming-iming cara cepat jadi kaya, cara jadi milioner, cara jadi bilioner ya. Pokoknya kadang aku lihat mereka buat itu ya, judulnya ngeri-ngeri gitu ya. Dan itu memang yang disukai orang Indo. Nah, akhirnya kecebur. Kaya enggak, sangkut teri. Yang lost juga banyak ya kan. Nah, itu sebenarnya bagus ikut kelas tambah knowledge kan, tapi jangan berambisi untuk kaya instan ya. Dan percayalah, kita manusia buat effort ya. Kalau saya pribadi ya, kita harus effort, kita harus manage, tapi rezeki udah diatur sama yang di atas ya. Nah, kalau mau rezeki kita deras, perbanyak juga buat amal pahala gitu. Itu rezeki biasanya lancar ya. Tapi kalau orang pelit-pelit ya kan, dapat duit tapi nanti ada aja dia bocor gitu ya. Dia pandai dia manajemen, dia begini gitu, tapi nanti rezeki yang didapat ada aja bocor, masuk kiri keluar kanan gitu ya kan. Tapi kalau Anda manajemen bagus, kan, manajemen keuangan, strategi bagus, dan ringan tangan, ya, suka bantu, sedekah, buat amal pahala gitu kan. Nah, itu rezeki biasa lebih lancar, deras gitu. Tapi whatever pun, rezeki udah ditentukan yang di atas. Saya sangat percaya sekali dengan itu ya. Jadi makanya jangan gampang diiming-iming kaya instan, cuan instan, mimpi jadi bilioner. Mimpi mau pakai Lamborghini ya kan. Mimpi boleh, tapi jangan ambisi kencang mau buru-buru dapat gitu ya kan. Harus ada ini. Kadang orang sukses itu, mereka itu sudah jalankan strateginya itu, manajemen investasinya itu sudah bertahun-tahun. Cuma pas Anda lihat, oh ini orang baru nongol kok sukses gitu. Padahal udah lama dia invest gitu. Udah lama dia tanam pohon itu, nah udah saatnya berbuah gitu. Jadi nggak ada yang instan. Ya. Ya kita lihatlah nanti minggu depan kemana arahnya ya. Dan ini mudah-mudahan BTC Dom bisa agak turun lagi. Ini paus ETH kemana? Ayo keluar paus ETH. Lu top up itu Ethereum. Sundul dia ke atas. Kasih naik. Ini kalau ETH bisa ke 3000 aja. Nggak usah ke 4. Kalau ada yang sorong ke 3000 aja. Altcoin udah hijau cerah ini. Ya. Langsung BTC Domnya ambruk gitu. Tapi nggak ada yang sorong. Tapi ya lihatlah ya. Kadang jangan patah semangat dulu. Kadang mereka biasanya gitu. Pengusaha bule-bule itu mereka hitung per kuartal. Nah biasanya udah mendekati tutup kuartal kedua. Mereka mau tutup buku dulu, nggak mau gerak, duitnya belum ini, bisa aja nanti di Juli baru mereka mainkan lagi, buat duit lagi gitu, ya. Mudah-mudahan dengan syarat ya, jangan ribut, jangan perang dulu, terus tarifnya deal, kalau bisa agak sedikit positif dulu lah,
ya kan, harapan kita. Ya, tapi kalau tiba-tiba nanti ada rudal ditembak lagi, nah, amsyong dah. Oke, jadi begitu aja untuk hari ini. Ya, kita lihat ininya. Sementara juga Mbak Jerome makin ditekan sama Trump ya. Trump serangnya sekarang, Trump nggak mau serang secara fisik, main ini psikologinya gitu, diserang secara lu lebih baik lu turun lah, lu udah tahun depan juga udah habis. Jadi udah ada ini, ternyata kemarin itu saya bilang tuh Christopher Waller ya bilang mau cut rate di bulan 7 mungkin dah. Dia ternyata ada ambisi mau jadi ini chairman-nya Fed, makanya ini dia mungkin pengen dekat biar ada dapat support dari Trump mungkin kan. Nah, mulai ada serangan psikologis lah ke makin si Trump makin kasih pressure dia gitu ya. Ya kita lihat lah. Jadi tadi ada yang tanya komen kok katanya tahun depan akan di-cut, itu perkiraan prediksi mereka gitu, belum tentu. Fed ini hari ini ngomong A, besok ngomong B. Ini aja katanya tahun 2025 mau cut 2 kali, itu masih belum jelas tuh. Dia bilang masih lihat, masih tunggu, masih nunggu inflasi, efek dari tarif Trump gitu kan. Dia coba mau lempar kesalahan ke Trump karena dia udah tahu dia posisi si Jerome Powell ini Fed udah sebenarnya udah si malakama. Dia udah tahu balon yang dia tiup itu udah mendekati meletus. Jadi dia mau gimana cari yang nanti kalau pas balon meletus bisa buang badan, buang kesalahan, dia pengen buang ke Trump gitu. Trump juga udah tahu gitu kan. Trump juga ini, lo mending ini. Jadi suruh dia ini kasih tekanan psikologis dulu. Lu lelet terus. Semua gara-gara lu lelet, ya kan? Kemarin itu waktu dibilang akan ada inflasi, bilang nggak ada. Waktu itu suruh naikkan rate, lelet juga dia nggak naikkan rate. Udah inflasi tinggi, baru dia naik rate dengan bicang. Jadi langkah-langkah dia itu ya langkah yang salah. Nah sekarang udah harusnya cut rate, lu nggak cut rate, masih wait and see, tunggu ini, tunggu itu. Nanti tunggu apa lagi, ya kan? Nah makanya, jadi ya tunggu apa? Tunggu ambruk. Itu aja, lihatlah nanti tahun depan saya rasa parah itu. Oke, jadi begitu aja pembahasan hari ini. Enjoy your weekend ya, santai ya. Kalau ada rezeki pasti ada rezeki ya. Walaupun market kelihatan begitu dia tanking altcoin, tapi adalah celah-celah untuk dapat dikit-dikit ya. Dan sau juga gitu. Saya sau minggu ini lumayan lah, ada rezeki juga, wangi juga, dikit-dikit lah ya kan, dikit-dikit kumpul-kumpul kan lumayan juga. Oke, salam Syario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.